Selamat malam dan selamat datang kembali di konten Mikey Ball. Dan kali ini gue mau memberikan kalian preview untuk pertandingan minggu ini. Tapi sebelumnya gue mau bilang kalau gue sih sebenarnya ngejanjiin kalian review ya kalau nggak salah. Tapi gue belum sempet karena ini gue masih belum apa ya, ibaratnya belum bisa lah untuk ngatur waktunya gitu loh, untuk apa ya, ngebuat reviewnya lah untuk kalian gitu dengan Mikey Ball gitu. Karena gue biasa kalau pulang ke rumah tuh, ya kalau kalian biasanya kerja gitu pasti capek lah, yakin dan percayalah kalian juga pasti capek gitu. Kalau udah sampai rumah tuh pasti maunya tidur gitu, dan itu yang gue rasakan juga sama. Jadi ya mungkin aja gue kayak akan bikin preview berapa banyak gitu, tapi nanti reviewnya tuh bisa gue combine nanti, tergantung nanti gue nanti maunya gimana. Tapi yang jelas nanti gue akan uh, ngejar reviewnya, yang mana gue ini sih akan gue formulasikan nantinya gimana dalam, apakah dalam satu harus, apakah harus dalam dua video gitu. Jadi nanti gue pikirkan dulu untuk reviewnya, tapi yang jelas reviewnya ini bakal nge-cover semuanya. Jadi tungguin aja reviewnya untuk pertandingan minggu ini, dan juga ya mungkin minggu sebelumnya juga sih. Ya karena kalau yang minggu sebelumnya ada pertandingan besar juga, jadi ya nggak inilah, nggak bakal ketinggalan lah untuk review-review uh, pertandingan minggu lalu gitu, sepanjang minggu lalu sampai sekarang lah gitu. Terutama untuk match-match yang ibaratnya tuh cukup penting, bukan cukup penting lagi sih, match-match besar yang emang penting banget karena ya menyangkut hidup mati mereka musim inilah untuk merebut gelar juara di setiap liganya gitu. Oke, jadi nanti gue pikirkan dulu lah reviewnya kayak gimana. Jadi kalian pantau terus aja channel gue. Nanti cepat atau lambat pasti gue akan keluarin reviewnya ya dalam waktu dekat inilah. Oke, jadi langsung aja gue mau ngebahas Liga Inggris dulu. Jadi Liga Inggris ini setelah derby Manchester itu ada lagi pertandingan yang seru di minggu ini untuk tanggal 8 sama tanggal 9 Oktober ini. Ya kalau kayak City lawan Southampton sih buat gue udah jelas harusnya sih City bisa unggul ya, jelas banget dari kualitas aja beda gitu. Tapi kalau sampai City lawan Southampton aja kesusahan, ya gue nggak ngerti lagi sih. Ya mungkin beberapa kali Southampton bakal ngejutin gitu, cuman kalau ngelihat performa mereka juga uh, dalam beberapa pertandingan terakhir ya City lagi lu omongin gitu loh. Jadi uh, mereka juga lagi bagus-bagusnya, jadi ya gue rasa bukan jadi masalah yang besar sih buat City unggul atas Southampton, ya alias Southampton sih. Terus Chelsea Wolves ya harusnya Chelsea sih. Kalau Chelsea nggak bisa menang sih keterlaluan banget, kelewatan sih. Nah, ada satu pertandingan seru yang gue mau bahas yang memang akan cukup menyita perhatian juga, yaitu Arsenal versus Liverpool. Oke, gue mau bahas dulu dari sisi kedua tim ini dulu deh. Arsenal ya, Arsenal uh, sedang dalam apa ya, track yang bagus buat gue. Dan ya dengan modal kemenangan di NLD kemarin, ya ini akan jadi ibaratnya akan jadi modal lah buat Arsenal untuk ngelawan Liverpool yang gue lihat ya beberapa pertandingan terakhir nih, aduh ampun deh, bener-bener gak ada playmaker. Ini tim selesai musim ini, dan jujur gue udah pesimis banget Liverpool bisa ibaratnya juara gitu. Karena melihat Liverpool yang kayak gini mainnya, gue bener-bener gak yakin bisa juara.
gak ada kreativitas, cuma ngandelin crossing. Dan ya Salah pun juga lagi empot-empotan gitu loh, kalau gue bilang labil banget performanya, cenderung sangat menurun kalau gue bilang gitu. Nggak biasa-biasanya Salah kayak gini. Ya, gue nggak ngerti juga ya kenapa Liverpool ini juga nggak mau nambah pemain baru, terutama untuk midfielder sih, yang cukup penting lah buat Liverpool untuk skema permainan gitu. Karena kalau lu cuma ngandelin siapa ya, si Klopp ini cuma ngandelin Thiago doang, ya susah juga gitu loh, nggak bakal jadi apa-apa juga nih Liverpool, nggak bisa berbuat banyak juga gitu. Dan sementara Arsenal ya, ini mereka lagi di atas angin banget gitu loh, walaupun ya sekali mereka juga nggak konsisten juga gitu. Tapi ya permainan mereka yang gue lihat sih di NLD kemarin juga, ya semakin lama mereka juga semakin kompak lah gitu loh. Dan gue lihat memang Arsenal yang sekarang ini mainnya lebih lepas, memang mainnya lebih ada strukturnya, lebih lebih rapi lah gameplaynya ketimbang Liverpool sekarang yang lawan Fulham aja tuh. Ini gue ambil contoh lawan Fulham deh, itu aja tuh harus nunggu menit-menit terakhir baru bisa menang gitu. Yang kemenangannya mereka dapat juga ya bisa dibilang ada faktor lucknya juga di situ. Jadi melihat dua kondisi tim sekarang ini, gua rasa sih ya gua akan sedikit mengunggulkan Arsenal ketimbang Liverpool. Karena ya jujur aja, Liverpool lagi jeleknya bukan main. Gue bilang gak bisa keep up dengan tim-tim lain. Gak ada pengganti playmaker yang setara, midfielder lah gitu. Dan ya cadangannya yang gue lihat dari Liverpool juga gak merata gitu loh, jomplang banget antara starting 11-nya sama benchnya sama starting 11 nih. Starting 11 di sini, ini benchnya di sini, nggak tahu, gak kelihatan. Jadi ya gak heran sih kalau Arsenal bisa menang sih lawan Liverpool ya, karena beda kualitas antara starting 11 sama benchnya. Ditambah lagi sekarang kondisi Arsenal lagi bener-bener di atas angin gitu. Oke, lanjut dulu kita ke liga yang lain. Bentar, Liga Jerman ya, Der Klassiker. Bentar, ini gue main di mana dulu? Der Klassiker antara Dortmund lawan Munchen ya. Ini mainnya di Signal Iduna Park setengah 12 ini. Mungkin nggak segitu banyak nonton sih sebenarnya, tapi ya tetap ini pertandingan penting buat gue. Jadi gue mau bahas gini ya, gue mau bahas singkat aja gini. Ya sejelek-jeleknya Bayern Munchen ya mereka akan bisa apa ya, mengatasi berbagai masalah karena kedalaman squadnya mereka tuh udah bisa gue bilang merata. Starting 11-nya oke, benchnya pun juga bisa jadi pelapis yang setara gitu loh. Ditambah lagi ya dengan skema mainnya Nagelsmann yang gak mengandalkan striker murni pun juga ya membuat sebenarnya permainan Bayern Munchen ini lebih cair lah gue bilang. Cuman yang jadi masalah adalah konsistensi permainannya mereka gitu. Karena di satu pertandingan mereka bisa aja main bagus banget, bisa banget begitu, tapi di match day yang lain itu permainan mereka bisa bener-bener berubah, gimana ya, kontra banget sama yang mereka ngelakuin di match day sebelumnya gitu loh. Kayak nampak susah banget untuk ciptain peluang gitu loh. Ya mungkin ini karena faktor tim
tim lawan juga sih yang dari segi permainan yang ya bisa aja tim lawan ngambil kebijakan untuk total total defense gitu ya. Nah ini yang gak kelihatan dari Bayern Munchen, bagaimana mereka bisa mengatasi tim-tim yang notabene ya cukup defensif gitu, kayak contoh lawan Gladbach kalau nggak salah ya, bentar. Lawan tim-tim yang kecenderungannya bertahan lah gitu. Wait. Ya, dan ditambah juga ya kadang dengan tidak konsistennya permainan mereka, ya mereka bisa aja slip kayak lawan Augsburg kemarin. Mereka bisa slip pertandingan yang mestinya mereka bisa menangin, ya terbuang sia-sia gitu loh, karena permainannya mereka yang nggak konsisten, yang dengan kata lain labil lah gitu. Sementara Dortmund pun lebih parah lagi penyakitnya. Masalah Dortmund selalu sama nih, yang gue lihat di sepanjang pertandingan Dortmund yang udah mereka jalani, konsentrasi. Kelihatan banget bahwa lawan beberapa tim tertentu mereka cepet banget untuk kehilangan konsentrasi. Dua contoh nyatanya lawan Werder Bremen sama lawan Köln, itu udah kelihatan banget konsentrasi pemain Dortmund ini itu udah jadi masalah sekarang. Gitu, karena ya ketika fokus hilang ya dan merasa di atas angin, ya selesai, ya lu bisa terlena dan lu bisa slip kapanpun itu. Dan dengan lawan Werder Bremen sama si Köln yang udah mereka jalanin dan kalah di menit akhir, itu udah nunjukin bahwa ya lu harus fokus 90 menit termasuk injury time-nya juga, apapun itu. Bahkan ketika lu udah unggul gitu loh. Nah ini yang gua gak lihat dari Dortmund sekarang gitu loh. Ya aneh, ya banyak yang aneh-aneh aja gitu buat gua. Ya dan gue juga sebenarnya juga berkaca dari musim lalu juga gitu loh, dimana ya Dortmund ini kesusahan banget terutama dalam segi bertahan. Jujur aja, nambah Nico Schlotterbeck buat gue cukup bagus, tapi kenapa harus Niklas Sule gitu loh, gue bingung gitu. Itu pemain buangan yang mainnya kayak tembok berjalan gitu loh, kaku, gerakannya lelet gitu loh, dan aneh gitu, kenapa Dortmund mau ngambil buangannya Bayern Munchen yang emang jelas-jelas mainnya tuh emang bener-bener nggak bener-bener bikin kiki aja. Jadi ya gue bener-bener nggak paham juga sih kenapa Dortmund mau ngambil pemain buangan kayak gini. Ditambah juga ya strikernya mereka tuh, pemain depan mereka rata-rata masih muda gitu, ya nggak konsisten juga sih pasti kalau mereka bermain terus gitu, karena mereka juga belum nemu formula terbaiknya mereka untuk bermain gitu. Jadi ya buat gue ngelihat dua pertandingan ini sih, gue rasa gue tetap akan unggulin Bayern Munchen sih dibandingin Dortmund, yang ya jelas masalahnya tuh jauh lebih gede buat gue. Dan satu lagi, Serie A, Milan lawan Juventus. Gini ya, buat gue sih gue jelas di sini akan unggulin Milan ya, walaupun ya Milan juga mainnya juga fisikal banget dan cenderung ya ngandelin persistensinya doang gitu, kegigihannya mereka gitu, daya juangnya mereka. Karena ya kalau ngelihat Milan yang sekarang, Milan jauh lebih mendingan lah gitu, karena ya sekarang mereka gak totally ngandelin fighting spirit gitu, nggak ngandelin tenaga doang, nggak ngandelin otot doang, tapi mereka udah punya ibaratnya
playmaker lah yang mungkin bisa ngejembatanin antara uh, fighting spiritnya mereka dengan kreativitas yang mereka punya dengan playmaker ini gitu. Yaitu siapa? CDK, Charles De Ketelaere. uh, Ya, dan terbukti ya, uh, Milan yang sekarang bisa improve lah dari segi gameplay ketimbang musim lalu gitu. Ya walaupun juga kadang-kadang ya mereka juga inkonsisten juga ini gitu loh. uh, lawan lawan siapa ya bisa slip point, nah itu kan juga aneh buat gue gitu loh. Milan ini itu satu satu kekurangannya Milan sih. Dan sementara Juventus bener-bener parah banget deh. Gue nggak nonton sih memang Juventus selama musim ini, tapi kalau gue lihat Juventus di bawah Allegri itu, aduh, bener-bener aneh aja buat gue. Cara mainnya, gameplaynya itu tetap dipaksakan, tetap dipaksain walaupun sebenarnya pemain udah tahu gak cocok gitu. Ya udah, akhirnya ya itulah hasil yang diterima, salah sendiri lah. Ini si Allegri ini juga nggak paham juga kenapa mau kekeh gitu mempertahankan permainan yang sebenarnya udah nggak bisa dipakai lagi gitu. Ya udahlah, kalau misalkan Allegri mau tetap di situ ya syukurin aja lah. Ini manajemen juga takut mecat ya, Allegri juga uh, gak berani bilang ke atasan gitu loh buat nambah pemain gitu. Jadi sama-sama takut buat gue, atau enggak ya, nggak tahu deh. Yang jelas sih ini masalah internal klub sih ini buat gue. Tapi ya gue senang aja kalau Allegri tetap di Juventus sih. biar biar lihat nih Juventus kayak gimana nih, apakah semakin lucu atau semakin ini aja semakin kocak gitu. Nggak tahu dah, lihat aja nanti gitu. Ya mungkin itu aja preview gue untuk match day minggu ini. Terima kasih sudah nonton Mikey Ball, dan ya sampai ketemu lagi di Mikey Ball berikutnya. Ciao.